Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qurtil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'ini a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsya wa ba'utan la yaqba wa qalbin la yahsya wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana barik lana fi ramadana ya Rabbana inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami sayangi, seluruh sahabat kami, saudara-saudara kami, saudara iman, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya di pagi hari ini, di pagi penuh berkah ini, dalam rangka suasana kita menghidupkan bulan Ramadan, dalam rangka kita mensyiarkan bulan mulia dengan kegiatan-kegiatan yang mulia insyaallah. Sahabat semua, insyaallah pada kesempatan kali ini Rizky akan sharing lebih lanjut dari penjabaran belajar fikih-fikih tipis kemarin, yaitu kalau kemarin kita temanya adalah terkait 9 orang 9 hal yang membatalkan puasa, maka pada pagi hari ini tema kita adalah 9 orang yang tidak wajib berpuasa atau 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi kalau seandainya kita masuk dari 9 golongan ini, maka di bulan Ramadan sekalipun kita tidak wajib berpuasa, atau bahasanya boleh nggak berpuasa, seperti itu. Nah, apa nih namanya 9 orang ini, siapa aja golongannya, seperti itu. Maka teman-teman nanti simak, yang mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita pribadi ya, maupun nanti mudah-mudahan ilmu ini teman-teman punya semangat untuk mensyiarkan, teman-teman sebagai juru dakwahnya Rasulullah SAW sampaikan ini kepada siapapun juga, orang-orang sekitar kita minimal. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ngajak teman-teman untuk share dulu pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi dakwah untuk teman-teman semua, bisa ajak teman-teman lainnya nonton bareng. Baik, bismillah, kita lanjut. Dari 9 orang yang boleh tidak berpuasa tuh siapa aja Mas Rizky? Nanti susunannya, cara ngafalnya akan Rizky kasih rumusnya biar teman-teman gampang ngingetnya. Jadi tahun depan itu udah nggak usah nginget lagi, mudah-mudahan langsung hafal gitu ya. 9 orang yang boleh tidak berpuasa, yang pertama adalah anak kecil. Ya, anak kecil boleh tidak berpuasa atau tidak wajib berpuasa. Anak kecil di sini kategorinya dalam agama kita, Mas, dalam syariat Islam itu seperti apa? Anak kecil di sini yang dimaksud adalah anak kecil yang belum balik. Ya, yang belum balik. Yang balik ini yang seperti apa? Dalam Islam kategori balik itu ada 2. Ya, yang pertama, jika laki-laki atau perempuan telah keluar mani di umur 9 tahun hijriyah. Makanya penting di sini bagi teman-teman sahabat semua yang sekarang ini udah menjadikan diri dikasih sama Allah status sebagai seorang tua, ya orang yang diamanahi oleh orang anak, maka kita ini wajib sebenarnya untuk kita mengetahui tanggal lahir hijriyahnya anak kita. Jadi teman-teman kan selama ini ngafalnya Januari, Februari, Maret sampai Desember seperti itu. Itu mah boleh-boleh saja, sah. Tapi sebenarnya yang wajib itu adalah kita menghafal tahun hijriyah. Nah, yang bagi yang belum tahu, teman-teman bisa ngecek, cari di Google ada gitu ya. Kira-kira anak kita lahirnya tahun berapa hijriyah sih? Karena ini mempengaruhi hukum-hukum Islam yang akan diterapkan kepada anak kita tersebut. Seperti itu. Salah satunya adalah hukum balik. Ya, jadi yang pertama adalah kalau anak laki-laki atau perempuan kita ya di umur 9 tahun hijriyah telah keluar air mani. Ya, ini yang satu nih.
Ya, yang kedua, kalau anak perempuan walaupun nggak keluar mani, ternyata 9 tahun Hijriyah sudah keluar darah haid, ya, maka itu sudah dihukumi balik. Gitu. Sudah dihukumi balik gitu. Mas Rizky, saya punya anak perempuan umurnya baru 8 tahun Hijriyah, tapi dia keluar darah, itu balik belum? Belum. Itu namanya bukan darah haid, tapi darah penyakit. Ya mungkin punya sakit si anak tersebut, jadi belum dihukumi balik. Darah dihukumi sebagai darah haid yang membuat dia jadi balik adalah ketika umur perempuan itu minimal 9 tahun Hijriyah. Bisa dipahami ya semua ya. Yang ketiga adalah jika perempuan maupun laki-laki ini tidak keluar mani atau tidak keluar haid di umur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12, 13, dan 14, 15, maka ketika 15 tahun dia belum keluar mani atau haid, dia dihukumi balik walaupun belum keluar mani dan haid. Dihukumi baliknya adalah karena dia hukum balik karena umur, seperti itu. Jadi ada umur 15 tahun mungkin kelas 3 SMP ya kalau di Indonesia. Kalau seandainya ada kelas 3 SMP, baik laki-laki, baik perempuan, ikhwan akhwat, kok belum keluar mani atau belum keluar darah haid, maka dia udah balik. Ya, walaupun belum keluar. Karena apa? Karena umur. Tapi di sini ada pelajaran hikmah, Bapak Ibu sekalian yang punya anak. Bukan berarti kalau seandainya anak kita belum balik, belum keluar mani seperti itu, misalnya masih 7 tahun, bukan berarti kita membiarkan mereka tidak berpuasa. Ya, bagi mereka, bagi anak kita gitu ya, tidak berpuasa di umur 7 dan 8 tahun atau di saat belum balik, mereka tidak berdosa. Tapi bagi orang tuanya berdosa apabila tidak mengajarkan kepada anaknya untuk belajar berpuasa. Dibiasakan, karena anak yang sudah usia 7 tahun itu udah punya kewajiban sebagai orang tua untuk mengajari mereka beribadah yang wajib-wajib dulu nih. Sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lain seperti itu. Maka kalau seandainya orang tua tidak amanah di sini, itu termasuk dalam kategori dolim. Ya, dolim namanya tidak amanah dari anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tetap wajib mengajarkan seperti itu. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Jadi ibaratnya tetap wajib diajarkan puasa, walaupun kalau anak kecil ada namanya puasa bedug. Ya, ada puasa bedug. Kalau seandainya yang lagi nyimak ini ada siapa tuh, Mas Arif, ada Momi Friska, ada Mbak Astri gitu ya. Saya mau puasa bedug aja gitu. Wah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh puasa bedug, karena puasa bedug itu buat anak kecil ya. Hari ini bedug, nanti seminggu kemudian latihan puasa asar sampai dengan puasa maghrib insya Allah. Begitu dia belum balik udah bisa puasa maghrib, begitu balik jadi lebih mudah untuk belajar puasa maghrib seperti itu. Oke teman-teman semua, jadi yang tidak wajib berpuasa adalah anak kecil. Yang kedua, yang tidak wajib berpuasa adalah orang gila. Ya, orang gila tidak wajib berpuasa. Jadi kalau seandainya teman-teman mau nggak punya kewajiban puasa, gampang dalam Islam solusinya. Jadilah orang gila. Ya, orang gila ya namanya juga gila, nggak punya akal. Jadi jangan dipaksa untuk berpuasa. Yang ketiga adalah orang sakit. Ya, orang sakit. Orang sakit tidak wajib berpuasa dengan catatan. Catatannya apa Mas Rizky? Catatannya adalah apabila dia berpuasa di saat sakit, sakitnya itu bertambah parah ya, atau membuat lama penyembuhannya. Nah, siapa yang bisa mengkategorikan seseorang ini sakitnya akan berdampak ketika berpuasa seperti itu? Itu adalah orang yang ahli di bidangnya, yaitu siapa? Dokter ya. Jadi nggak bisa nih misalnya ada yang komen nih, Opa Arif misalnya ngomong, Mas Rizky saya sakit apa nih Opa Arif? Saya sakit di sini ada jerawat, saya nggak puasa boleh ya? Nggak boleh. Karena apa? Jerawat tidak membahayakan diri kalau seandainya kita berpuasa aja. Jadi kalau seandainya kategori orang sakit yang boleh tidak berpuasa, itu kategorinya yang boleh menggolongkan dia tidak berpuasa itu dua hal. Satu ya, dokter yang menyarankan dia tidak berpuasa karena bisa menghambat penyembuhannya atau membuat ibaratnya sakitnya bertambah parah, atau pengalamannya pribadi yang dia ngerasa saya tahu nih kalau seandainya saya puasa saya bakal parah nih. Nah seperti itu. Nah masalah pengalaman pribadi ini adalah kejujuran pribadi. Ya semua orang namanya bisa menipu manusia, bisa menipu sesama, tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu. Jadi teman-teman harus jujur sama diri sendiri. Oke, di sini ya. Selanjutnya yang nomor 4 apa Mas Rizky? Orang tua. Di sini yang sudah punya orang tua jangan wajibkan mereka berpuasa. Ya.
Orang tua yang seperti apa Mas Rizky? Disebut orang tua dalam Islam yang tidak wajib berpuasa. Orang tua yang dalam Islam tidak diwajibkan berpuasa adalah orang tua yang apabila dia disuruh puasa, dia akan lemah badannya. Ya, bahasa Indonesianya udah jadi sesepuh gitu. Udah jadi sesepuh ya. Jadi bukan indikator dari umur. Ini umur 55, 50, 60, 70, indikator orang tua bukan dari situ. Walaupun Anda punya orang tua yang masih umurnya 55 belum 60, tapi ketika orang tua Anda merasa sulit untuk berpuasa, yang kalau dia berpuasa jadinya diem aja dan jadi seperti orang yang lemah dan sakit-sakitan, maka Anda sebagai anak tidak mewajibkan orang tua Anda berpuasa. Jangan mewajibkan orang tua Anda berpuasa karena jatuhnya dosa. Teman-teman semua, udah mana lagi lemah, Anda wajibkan puasa, yang ada ibadah lainnya malah hilang. Maka Anda sebagai anak yang berbakti, ya sampaikan bahwasannya ibu, bapak dan ibu tidak wajib berpuasa. Ini saya kasih makan, nanti kalau lapar ngomong, ibu bapak udah sibuk aja deh, zikir, banyak sholawat, banyak ngaji, nah itu lebih baik, seperti itu. Oke, jadi indikator orang tua dalam Islam adalah bukan umur, tapi melihat situasi mereka. Karena zaman sekarang beda dengan orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu 70 tahun masih kuat-kuat. Zaman sekarang karena waktu masa kecilnya kebanyakan makan urusan kimia, bahan kimia, ya jadi 50 tahun pun udah ada yang kayak mohon maaf stroke, lemah segala macam. Nah itu tidak diwajibkan berpuasa. Oke, 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah. Selanjutnya yang 5, 6 apa? 5, 6 adalah haid dan nifas. Ya tentu ini nggak usah dibahas ya. Orang haid malah dosa kalau seandainya berpuasa. Nifas juga nggak boleh, ya, dosa kalau seandainya maksa puasa. Ini tidak berpuasa, tidak wajib. Yang ke-7 dan ke-8 adalah yang hamil dan menyusui, gitu ya. Orang hamil dan menyusui tidak wajib berpuasa. Ini rukhsah dari Allah, kemudahan yang Allah berikan seperti itu. Cuman nanti yang hamil menyusui ini ada perbedaan di antara qada dan fidyahnya, yang nanti insya Allah kita bahas di pertemuan kali ini juga seperti itu. Dan yang terakhir nomor 9, orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan tidak wajib berpuasa adalah musafir. Ya, musafir tidak wajib berpuasa. Musafir di sini siapa Mas Rizky? Seseorang yang melakukan perjalanan minimal 84 km dan keluar sebelum waktu subuh. Ya, jadi kalau seandainya Anda keluar sebelum waktu subuh, Anda perjalanan sudah keluar dari kecamatan, misalnya Rizky ada di Cirebon, ya, mau ke Jakarta. Ya, mau ke Jakarta. Totalnya kan dari Cirebon ke Jakarta lebih dari 84 km. Begitu sahur saya keluar, Rizky tinggal di Kecamatan Sumber. Dari Kecamatan Sumber udah pindah kecamatan nih sebelum subuh. Nah, itu udah boleh tidak berpuasa tuh. Seharian penuh boleh tidak berpuasa, seperti itu. Nah, ini tolong sampaikan ya kemudahan ini kepada orang-orang sekitar kalian. Ya, orang-orang sekitar teman-teman semua. Entah itu supir kendaraan, entah itu nelayan. Tapi Mas kan kita nggak boleh mudik dan pulang kampung. Ya pokoknya yang safar aja. Pokoknya yang safar sampaikan bahwasannya ini kemudahan yang Allah berikan. Kalau Anda musafir, Anda berjalanan lebih dari 84 km tujuannya, maka tidak wajib berpuasa seperti itu. Tapi dengan catatan teman-teman semua, musafir yang memiliki tujuan ya ke satu tempat dan dia niat mukim di sana selama lebih dari 4 hari. 4 hari itu 4 kali 24 jam dimulai dari dia berangkat, seperti itu. 4 kali 24 jam dimulai dari dia datang sampai dengan 4 kali 24 jam. Kalau dia punya niat mukim di sana di kota tujuan selama 4 kali 24 jam, maka selama dia udah sampai di kota tersebut, dia sudah wajib berpuasa. Boleh tidak berpuasanya di saat perjalanan saja. Gitu. Nah, misalnya teman saya nih ada Bang Adam nih dari Medan yang saya lihat di komen. Bang Adam orang Medan seperti itu. Mau pergi ke Cirebon, terbang lewat stasiun Bandara Kertajati seperti itu ya. Bang Adam ini di Cirebon cuman punya niat menginap 3 kali 24 jam atau 3 hari. Begitu sampai ke Cirebon ya, di perjalanannya kalau dia berangkat pagi boleh tidak berpuasa seharian penuh, sampai Cirebon pun 2 hari di Cirebon tetap boleh tidak berpuasa. Karena apa? Karena dia tidak niat mukim, yaitu lebih dari 4 hari tinggal di Cirebon. Jadi ini
orang yang ibaratnya kerjanya sebagai masinis, sebagai supir, kalau tiap hari pulang pergi Jakarta Surabaya, Jakarta Surabaya, Jakarta Surabaya, maka selagi dia menjadi supir di bulan Ramadan 30 hari full, dia tidak berdosa apabila tidak berpuasa. Dengan catatan dia punya gambaran 11 bulan ke depannya, sebelum bulan Ramadan lagi dia nemu, dia punya gambaran kapan mau mengkodok puasanya gitu ya. Ada waktu cuti untuk dia bisa menggantikan puasanya seperti itu. Jadi gampang teman-teman ya, 9 ya. Ini cara menghafalnya seperti ini teman-teman semua. Yang tidak wajib berpuasa yang pertama anak kecil sama orang gila. Cara ngafalinnya gimana? Sama-sama urusan akal. Ya, kalau anak kecil akalnya masih kurang, kalau orang gila nggak ada akalnya. Oke. Yang kedua, orang sakit, orang tua. Orang sakit sama orang tua tuh sarcer, karena orang tua tuh udah deket-deket dengan sering-sering sakit. Ya, orang sakit lemah, orang tua lemah, seperti itu. Oke? Ya. Yang kelima, yang keenam itu adalah haid dan nifas. Ini urusannya perempuan. Yang inget-ingetnya keluar darah aja seperti itu. Oke? Yang ketujuh, kedelapan hamil dan menyusui. Ingat urusan anak. Satu masih dijanin, satu udah digendong, seperti itu ya, di bawah 2 tahun ya. Dan yang ke-9 terakhir adalah musafir yang perjalanan, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan gampang nih, karena ilmu fikih itu ilmu harus paham, nggak boleh setengah paham. Kalau seandainya setengah paham malah bingung kayaknya gitu, jadi ilmu kayaknya. Nah teman-teman nanti kalau seandainya yang tidak mengerti boleh komen di sini, nanti kita bisa tanggapi di kolom komentar juga insya Allah. Nah terus siapa mas yang wajib membayar qadha dan siapa yang wajib membayar fidyah? Gitu ya, di sini harus dipahami dulu, qadha itu berarti bahasanya bayar utang gampangnya gitu ya, dan fidyah itu membayar sesuatu berupa makanan pokok seperti itu. Kemarin ada yang nanya nih, ibaratnya mas saya ini bulan kemarin sebelum bulan puasa kemarin saya ini ada utang puasa yang saya belum bayar mas karena suatu hal gitu tuh. Sekarang udah ketemu Ramadan lagi, puasa yang kemarin yang masih utang aja belum bayar mas, itu boleh nggak utangnya saya bayar setelah bulan Ramadan ini? Boleh, seperti itu boleh. Ya jadi ibaratnya kalau seandainya ada uzur-uzur kita tidak bisa membayar puasa sebelum Ramadan ini, ya tahu-tahu sekarang sudah masuk Ramadan lagi, maka nanti bayar hutangnya bisa disatukan setelah pasca Ramadan, seperti itu. Nah, yang wajib bayar qadha dan wajib bayar fidyah itu siapa Mas Rizky? Yang pertama ya anak kecil. Ya bayangin anak kecil belum balik. Ya, tahu-tahu 12 tahun dia balik sudah keluar mani. Apakah dia wajib mengqadha dari 12 tahun sebelumnya dia tidak puasa? Maka dia tidak wajib mengqadha teman-teman semua, karena nggak ada ceritanya anak kecil tahu-tahu udah wajib puasa yang selama dia lahir sampai sebelum puasa wajib puasanya dia ganti semua dengan hutang, nggak ada ya. Jadi anak kecil ini tidak wajib bayar qadha dan tidak wajib bayar fidyah, seperti itu. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila ini kata guru kami ada 2 jenis ya. Orang gila yang disengaja, seperti itu penjelasan ulama, dan yang kedua adalah orang gila yang memang gila betulan, seperti itu, nggak disengaja. Nah orang gila yang disengaja ini mereka wajib bayar qadha ketika tidak gila lagi ya. Dan orang gila yang tidak disengaja yang memang gila ya dia tidak punya kewajiban qadha dan juga tidak punya kewajiban bayar fidyah, seperti itu. Oke, 1, 2 udah. Yang 3 sama 4 tadi adalah orang sakit dan orang tua. Orang sakit wajib bayar qadha atau wajib bayar fidyah Mas Rizky? Orang sakit yang dia punya kesempatan sembuh menurut dokter, seperti itu ya, ada harapan untuk sembuh, maka dia wajibnya mengqadha, tidak wajib fidyah, seperti itu. Tapi orang sakit yang tidak punya harapan sembuh kata dokter, yang misalnya sakitnya sudah akut, maka dia tidak wajib bayar qadha, tapi wajibnya bayar fidyah, seperti itu. Kalau seandainya sakitnya akut dia wajib bayar qadha, gimana bayar qadhanya? Harapan sembuh aja tidak ada. Nah itu orang sakit. Orang tua pun sama. Orang tua di bulan Ramadan saja yang wajib puasa boleh tidak berpuasa, apalagi di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya orang tua ini tidak wajib mengqadha, tapi wajibnya bayar fidyah, seperti itu. Selanjutnya 5 sama 6. Haid dan nifas ya, orang haid dan nifas itu tidak wajib bayar fidyah, tapi wajibnya mengqadha, seperti itu, wajib mengqadha
berpuasa. Jadi yang saat ini bulan Ramadan, wanita-wanita yang saat ini haid, yang saat ini nifas habis melahirkan barangkali pas bulan Sya'ban ya, maka di saat sekarang tidak berpuasa Anda wajib bayar qada selepas bulan Ramadan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya apa? Hamil dan menyusui. Nah, di sini yang agak rumit, teman-teman wajib simak seperti itu. Hamil dan menyusui ini tidak berpuasanya, sebab tidak berpuasanya berpengaruh kepada kewajiban Anda mengqada atau membayar fidyah. Seperti itu. Istri saya saat ini sedang mengandung nih, seperti itu. Ya, alhamdulillah hari ini puasa karena ngerasa kuat dan ngerasa aman-aman saja. Tapi pernah sehari nggak puasa. Saya tanya dulu, nggak puasanya karena apa gitu? Ya, karena orang hamil yang tidak berpuasa karena khawatir sama dirinya sendiri, ya, khawatir dengan dirinya sendiri, maka dia wajibnya mengqada. Ya, mengqada. Yang khawatir dengan dirinya sendiri dan janinnya, dia juga wajibnya mengqada. Tapi kalau dia tidak puasa dengan alasan saya sih nggak khawatir, saya sih kuat, cuman saya nih khawatir dengan janin di dalam perut saya. Ya, kata dokter janin saya lemah, harus banyak asupan, harus banyak gizi. Maka karena dia tidak berpuasanya bukan karena dirinya sendiri, sebab karena orang lain yaitu anaknya, maka dia wajib membayar fidyah. Seperti itu. Ini ya, hamil dan menyusui dipahami ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah musafir, teman-teman semua. Orang yang musafir itu wajibnya bayar qada, nggak wajib bayar fidyah. Oh ya, tadi Rizky belum sampaikan. Fidyah itu berbentuk apa, Mas? Makanan pokok, bisa beras. Ulama mengatakan, saya tahu dari guru kami, itu bayar fidyahnya sekali nggak puasa tuh satu mud itu takaran beras 6,7 ons, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini dipahami teman-teman semua. Barakallah, semoga Allah memberkahi, Allah mengaruniakan kita pemahaman ilmu yang manfaat, menghujamkan ilmu yang manfaat ini membuat diri kita menjadi lebih manfaat untuk orang lain, membuat kita lebih semangat menjadi juru dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, sampaikanlah walaupun satu ayat, tapi benar-benar yakini ya apa yang kita ketahui ini benar-benar manfaat dan tidak melanggar syariat Islam. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Kita baca doa bareng-bareng dulu yuk. Doa yang namanya Rasulullah SAW anjurkan di saat bulan Ramadan. Ya, teman-teman pasti udah tahu karena biasanya kalau salat taraweh dibaca doa ini seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.